Mari pagi ini kita akan sama-sama belajar satu tema firman Allah. Saya akan berbagi dengan saudara satu tema firman yang saya berikan judul sadar dan berjaga-jaga. Menurut saya tema ini penting untuk kita pelajari. Tema firman Allah sadar dan berjaga-jaga ini penting untuk kita pahami. Dan dasar acuan daripada pengajaran sadar dan berjaga-jaga itu saya ambil dari ayat 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Saya berharap dengan kita belajar tema sadar, sikap sadar dan berjaga-jaga dalam hidup kekristenan kita, kita bisa memahami, kita bisa mengerti kerinduan hati Tuhan yang terdalam buat setiap kita, gitu saudara ya. Nah ini dasar acuan ayatnya tentang sikap sadar dan sikap berjaga-jaga dalam hidup kita. Ini dasar ayatnya. Mari sama-sama kita baca 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8 saudara ya. Mari Bapak Ibu Saudara jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita baca ayat ini 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8. 1, 2 dan 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kalimat firman Allah dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dibuka dengan kata begini. Kata suratan Petrus, sadarlah dan berjaga-jagalah. Firman Allah mengajar kita setiap hari dalam kehidupan keseharian kita. Kita ini harus sadar selalu, harus berjaga, nggak boleh meleng istilahnya. Kita mesti waspada betul gitu ya. Kenapa kita mesti waspada? Ada lawan, siapa lawan kita? Ada musuh, siapa musuh kita? Si iblis. Alkitab menyerukan kepada setiap kita pagi ini untuk kita selalu mawas diri. Ayat ini ya, tema ini menjadi satu dasar buat kita untuk kita selalu waspada, berjaga dan sadar. Jangan sampai kita kalah, jangan sampai kita jatuh, jangan sampai iman kita hancur karena kita nggak sadar, nggak waspada, nggak mawas diri gitu loh. Karena ingat Alkitab kasih warning, ingatkan sama kita ada lawan loh. Siapa lawan kita? Si iblis. Digambarkan dia seperti singa yang mengaum-ngaum. Dikatakan setiap hari dia menjelajah seluruh bumi. Dia keliling seluruh bumi. Ngapain? Dia cari orang yang dapat ditelannya. Ada tahu siapa orang yang dapat ditelan dikalahkan oleh iblis? Orang yang tidak sadar dan berjaga. Orang yang tidak mawas diri bahwa ternyata ada lawan si iblis yang mengincar dia. Begitu iblis tahu kita lengah, begitu iblis tahu ada kesempatan masuk, dia akan masuk. Dia akan kalahkan, dia telan kehidupan iman orang percaya. Nah, mari saya tunjukkan sama saudara, sebetulnya bagaimana, lihat gambar ini, bagaimana sikap sadar dan berjaga dalam menghadapi serangan iblis. Sekaligus saya mau jabarkan dan bahayanya apa buat kehidupan kita. Saya ulang sekali lagi. Sebetulnya bagaimana sikap aplikasi hidup Kristen kita itu sadar, waspada gitu ya. Dan berjaga-jaga dalam menghadapi yang namanya serangan iblis. Dan bahayanya serangan iblis itu apa buat kita. Mari saya akan tunjukkan sama saudara. Ya prakteknya yang namanya sikap berjaga itu begini. Anda lihat PowerPoint gambar berikutnya saudara, sikap berjaga itu mesti begini. Sikap sadar berjaga itu seharusnya tidak membuat fokus kita itu beralih dari Yesus lalu pada iblis. Dalam satu tema pengajaran saya pernah sampaikan sama saudara, permisi bicara saudara ya. Saya ngomong gini bukan terlalu bagaimana gitu ya, bukan kesombongan atau bagaimana, tapi itu hasil pengamatan saya, itu kesimpulan saya. Ya, memang orang seringkali mengartikan macam-macam ya kalau pendeta bicara, tapi begini, tapi saya katakan saja ya. Kesimpulan saya kalau saya mengamati, saya menilai dari buku-buku rohani yang saya pernah baca tentang pengajaran peperangan rohani melawan setan,
tentang khotbah-khotbah yang disampaikan banyak, yang diajarkan, kita pernah dengar tentang peperangan rohani lawan iblis. Itu menurut kesimpulan saya, penilaian saya, ini kalau kita nggak hati-hati, pengajaran ini justru membawa kita, fokus kita itu bukan kepada Yesus juru selamat penolong kita, sumber kehidupan kita. Saya menilai pengajaran yang saya pernah pelajari, saya baca khotbah-khotbah, saya dengar tentang perang setan, lawan peperangan lawan setan. Itu rata-rata justru fokusnya adalah kepada iblis. Fokusnya kepada setan. Seolah-olah setan lebih berkuasa, setan lebih hebat gitu. Tanpa sadar akhirnya kita dibawanya ke sana kalau kita nggak hati-hati. Semua pengajaran dari banyak hamba Tuhan bagus gitu. Sebetulnya maksudnya bagus, tapi kita pembacanya yang mendengar kalau kita nggak hati-hati, kita dibawanya akhirnya gini, malah fokus kita pada iblis, yang kita perhatikan iblisnya, yang kita perhatikan masalahnya, yang kita perhatikan kesulitan kita yang kita mau perangi, bukan lagi kepada Tuhan. Keseharian kita yang kita pandang besarnya masalah, sakit yang kita hadapi, setan yang serang kita, kita jadi tidak bisa memandang kepada Tuhan. Karena begini saudara ya, kenapa saya harus katakan begini? Karena ada satu dalil yang berkata begini, siapa yang kita perhatikan atau mendapat perhatian kita dalam kehidupan ini, maka dialah yang akan memimpin hidup kita. Ini penting. Ini penting. Kalau perlu kata-kata kalimat ini ada screenshot. Anda boleh bagikan kepada yang lain. Karena menurut saya dalil ini, prinsip ini penting dalam iman Kristen kita. Bahwa ternyata siapa yang kita perhatikan dia terus. Atau mendapat perhatian fokus kita. Maka sesungguhnya tanpa sadar dialah yang akan memimpin hidup kita. Dialah yang akan menguasai hidup kita. Dialah yang akan mengendalikan seluruh kehidupan kita. Tanpa sadar kita dibawa ke situ. Kalau Anda yang diperhatikan terus setan, pekerjaan setan. Karena tanpa sadar kita begitu ya. Yang kita perhatikan itu adalah perbuatannya setan. Rumah tangga hancur. Ada orang anaknya kena narkoba. Lalu ada orang kena sakit, rumah tangganya berantakan. Yang selalu kalau yang kita perhatikan fokusnya adalah perbuatan setan, pekerjaan setan. Setan buat ini, setan bikin ini, setan lakukan ini. Kalau terus yang kita lihat adalah hasil kehancuran perbuatan setan, kerjaan setan. Lama-lama Anda berpikir bahwa Tuhan itu kehilangan kuasa sama hidup kita. Sepertinya Tuhan sudah mulai kehilangan kendali dalam hidup kita. Sepertinya Tuhan sudah kehilangan kekuatannya, kesaktiannya untuk menolong kita. Kenapa? Yang kita perhatikan terus perbuatan setan. Sama dengan hidup kita sehari-hari. Kalau yang Anda perhatikan terus itu adalah sakit penyakit saudara. Fokusnya sakit yang akan mengendalikan saudara. Penyakitmu semakin menggerogoti, menguasai hidupmu. Kenapa? Yang Anda lihat sakit ada terus. Sama dengan ekonomi yang sedang goncang. Kalau fokusmu kepada kegoncangan ekonomi, terus ekonomi yang hancur Anda lihat. Ya ekonomi yang hancur itu yang menguasai saudara, betul-betul hancur, gak ada pemulihan. Ini saya cuma kasih gambaran sama saudara. Siapa yang kita perhatikan, dia yang kendalikan kita. Saya ulang. Ada banyak materi pengajaran tentang peperangan rohani lawan setan. Peperangan rohani dalam bergumul mengalahkan persoalan. Karena kalau kita sudah mengalami namanya masalah yang berat. Setiap kita kalau sudah mengalami namanya persoalan yang rumit, yang jalannya buntu. Itu doanya bukan doa santai lagi. Iya kan? Doanya bukan doa yang bergumul biasa. Itu namanya doa peperangan rohani. Nah jangan sampai dalam peperangan rohani kita fokus kita terdistract. Kita memperhatikan yang lain, bukan lagi Tuhan yang kita perhatikan. Ada banyak kan orang kalau ekonominya mulai goncang, omsetnya mulai merosot, fokusnya dia kepada kemerosotannya. Ada apa yang merosot? Bingung sama ininya. Ya memang sih harus kita perhatikan, tapi jangan sampai terdistract, teralihkan. Yang kita lihatin cuman masalahnya kita, yang kita lihat cuman kejatuhan kita, yang kita lihat cuman sakit penyakit kita, kebangkrutan kita. Lalu kita gak lagi bisa memandang Tuhan. Ini kan fokus yang keliru.
ini tanpa sadar kita teralihkan bukan lagi kepada Tuhan sumber kehidupan penolong kita, tapi kepada yang lain. Makanya lihat, pengajaran tentang sikap berjaga, ini warning buat kita. Lagi-lagi ini kata-kata yang penting. Ini pewahyuan yang Tuhan singkapkan kepada saya dalam perenungan ini, perenungan firman Allah ini. Pengajaran tentang sikap berjaga, sadar dan berjaga, ini kalau tidak hati-hati, ini yang terjadi. Akhirnya kita jadi ngawasin iblis terus, ngawasin masalah kita terus, ngawasin sakit kita terus. Sehingga perhatikan, kita kehilangan pandangan kita kepada Tuhan. Ini bahayanya, saya katakan. Ini bahayanya, warningnya buat kita. Ini dia, saudara. Saya sengaja kasih gambar tahan di sini, gambar Petrus yang tenggelam, yang ditolong oleh Yesus. Saya sengaja pilih gambar ini. Tujuannya apa? Anda pasti ingat cerita ini. Ketika Yesus datang jam 3 pagi, jam 3 malam kata Alkitab, berjalan di atas air untuk apa? Untuk menolong murid-muridnya yang perahunya hampir tenggelam di Danau Galilea. Mereka teriak-teriak, hantu, hantu. Padahal itu Yesus, tenang, ini aku, jangan takut. Lalu Petrus berkata, jika benar itu adalah Engkau Tuhan, suruh aku berjalan di atas air. Petrus gak langsung keluar. Yesus berkata begini, tuntunan perintahnya datang. Datanglah Petrus. Maka Petrus melangkah, dan hebat ya, dahsyat, istimewa, luar biasa. Salah seorang manusia yang di atas muka bumi yang pernah berjalan di atas air yang bergelombang. Di atas air bergelombang disertai dengan angin sakal taufan yang sangat dahsyat. Itu satu-satunya Petrus yang tercatat selain Yesus sebagai manusia. Petrus berjalan di atas mujizat. Petrus berjalan di atas badai persoalan. Petrus berjalan di atas kemenangan. Tapi kita tahu ceritanya. Tetapi begitu pandangannya tidak lagi kepada Yesus yang ada di hadapannya. Pandangannya teralih, terdistrap kepada yang lain. Dia mulai pandang angin sakal yang keras, iya kan? Dia mulai pandang gelombang di bawahnya yang sangat kencang mengombang-ambingkan dia. Ketika pandangan fokusnya bukan lagi pada Tuhan, nggak bisa memandang Tuhan, memandang gelombang yang besar, memandang angin yang besar, dia tenggelam loh saudara, dia tenggelam. Saya cuma mau ngomong sama saudara di tahun 2023, kalau Anda punya kerinduan, Anda punya harapan, di tahun ini Anda berjalan di atas kemenangan. Tahun ini kalau Anda ingin berjalan di atas berkat mujizat pertolongan Tuhan, bukan tenggelam oleh kekalahan, bukan tenggelam oleh kehancuran. Ingat, pandangan kita jangan terdistrap. Pandangan kita jangan teralihkan untuk hal-hal yang salah. Apapun yang terjadi, katakan, aku tetap pandang Tuhanku. Jangan pandang setan. Jangan pandang masalahmu terus. Jangan pandang sakitnya terus, Anda akan tenggelam. Sorry saya katakan, kenapa ada banyak orang justru digerogoti, dikalahkan oleh penyakitnya. Kenapa orang pada akhirnya justru kebangkrutan itu menghancurkan dia. Harusnya dia bisa bangkit tapi gak pernah bangkit. Kenapa? Dia pandang kebangkrutan terus, dia pandang goncangan ekonomi terus. Yang dilihat masalahnya, yang dilihat adalah kekurangannya. Coba, memang kita punya kekurangan, memang kita punya masalah, memang mungkin di tubuh kita punya penyakit, tapi bukan berarti lalu fokus kita hanya pada penyakit kita terus. Yang kita lihat terus kekurangan kelemahan kita. Bukan berarti berapa hari ini saya ngomong dalam doa puasa kepada jemaat di Jombang, dalam doa puasa kepada Anda juga tentunya. Bukan berarti kita punya kekurangan, bukan berarti kita punya kelemahan, lalu kita tidak bisa mengalami mujizat. Bukan berarti kita punya kekurangan, lalu kita tidak bisa mengalami pertolongan Tuhan. Tuhan tetap bisa tolong kita. Tuhan bisa tetap pakai saudara. Tuhan bisa tolong dan pulihkan hidup saudara. Asal fokus kita betul. Siapa yang kita perhatikan. Kalau Anda perhatikan masalah, ya masalah menguasai. Kalau Anda perhatikan orang yang Anda benci terus, Anda lihat itu orang. Orang itu yang kendalikan saudara. Orang itu yang akan kuasai saudara. Makanya sekarang belajar fokus kita pada Tuhan. Sekarang kita lihat, saya aja sudah lihat ini. Apa aplikasi prakteknya dari sikap berjaga, sikap sadar dan berjaga itu prakteknya aplikasinya seperti apa? Prakteknya itu begini saudara ya. Menutup setiap celah atau lubang sekecil apapun tidak boleh ada.
untuk musuh masuk dalam kehidupan kita. Jadi ini praktek yang penting yang harus kita lakukan. Ya, bagaimana sih sikap sadar dan berjaga? Prakteknya begini, menutup setiap celah lubang sekecil apapun untuk musuh itu bisa masuk dalam kehidupan kita. Jangan bisa masuk. Celahnya ditutup, lubangnya ditutup. Nanti kita belajar celah masuknya lewat apa. Saya bagi 2 poin sama saudara. Tapi mesti belajar dulu di sini. Ini basicnya, ini dasarnya saudara ya. Bagaimana praktek sikap sadar berjaga terhadap setan, terhadap masalah, supaya dia gak bisa kendalikan kuasai kita. Ya caranya sederhana, tutup celah, tutup lubang kisi sekecil apapun, supaya dia gak bisa masuk menguasai kita. Makanya ada pernah dengar kan, saya sering gambarkan analogi ini. Martin Luther pernah berkata, kita tidak bisa melarang burung itu terbang di atas kepala kita, tetapi kita bisa melarang burung hinggap dan bersarang di kepala kita. Kita usir dong. Artinya begini, kita gak bisa melarang setan menggoda kita. Kita gak bisa larang setan mulai timbulkan macam-macam persoalan dalam hidup kita. Dia ada, itu kerjaannya kok menggoda. Setan itu kerjaannya caper, caper. Caper itu cari perhatian sama kita. Supaya kita lihat dia, supaya kita perhatikan dia. Setan itu si caper, suka cari perhatian. Hati-hati saudara ya. Kita gak bisa larang setan cari perhatian sama kita. Kerjaannya memang itu. Kerjaannya memang menggoda. Berseliweran dia goda kita dengan uang, dengan macam-macam sakit penyakit, macam-macam godaan. Itu kerjaannya supaya kita perhatian sama dia. Tapi dengar baik, ya kita gak bisa larang dia menggoda kita, tapi kita bisa usir dia. Ketika dia mulai bersarang di kepala kita, bersarang di hati kita, ya kita mesti usir gitu. Jangan sampai dia itu punya tempat berpijak di hati kita, tinggal di hati pikiran kita. Itu nanti dia akan beranak banyak, dia akan menguasai hidup kita. Makanya dalam Efesus pasal 4 ayat 27 saya baca ayat ini. Ayat ini tegas berkata kepada kita, dikatakan, dan janganlah beri, dikatakan, kesempatan kepada iblis. Jangan beri kesempatan pada iblis. Celahnya ditutup, godaan jangan beri dia masuk di hati kita. Nah yang menarik, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Kata kesempatan ternyata dalam terjemahan Amplified Bible itu disalin dengan kata kesempatan, disalin dengan kata room or foothold. Room itu ruangan, foothold itu adalah tempat berpijak. Foothold, tempat menginjak, tempat berpijak. Ini terjemahan bagus menurut saya ya. Jadi jangan kasih celah sekecil apapun setan masuk, lalu dia berpijak di situ. Awalnya cuma berpijak, lama-lama dia tinggal. Gambaran yang paling mudah, ketika bangsa melawan bangsa, perang gitu ya, bangsa dengan bangsa misalnya. Maka caranya bangsa itu mengalahkan bangsa adalah dia mesti cari tempat berpijak di daerah musuh yang dia mau kalahkan. Misalnya lewat pesawat terjun payung. Cari tempat berpijak dulu. Di hutan gitu. Cari tempat berpijak dulu. Kalau bisa berpijak nanti dia bisa kuasai, dia bisa serang. Makanya saya mau ingatkan, warning buat Anda dan saya, tutup itu celah sekecil apapun. Nah celahnya nih kita nanti belajar saudara. Tapi tutup dulu. Cegah, kita larang, lu gak boleh masuk. Jadi ketika itu persoalan datang, katakan, kamu gak boleh masuk godaan. Jangan sampai dia bercokol tinggal berpijak di hati kita. Nah sekarang kita lihat, apa sih celah masuk yang dijadikan iblis sebagai tempat berpijak? Saya kasih gambar itu, kok ya ada gambar ini kebetulan saudara ya. Hati kita tutup rapat-rapat, gembok untuk godaan setan. Untuk panah api dari si jahat yang berseliweran. Pokoknya tutup rapat. Karena begitu ada celah kecil, dia masuk, dia berpijak di hati, dia tinggal di situ, dia kuasai kita. Nah sekarang kita lihat dengan cepat. Celahnya apa sih untuk dia masuk menguasai hidup kita? Yang pertama, celah ini jangan dibuka, jangan ada. Kalau ada, ya bertobat minta tolong sama Tuhan. Bangkitkan rohmu, bangkitkan imanmu. Celah yang pertama setan masuk menguasai kita itu adalah hidup yang dikuasai oleh ketakutan. Jadi Anda tahu saudara ya, ketika fokus kita pada masalah, lama-lama kita takut. Dan itu celah loh, ketakutan itu celah, setan menguasai kita. Bukan lagi kita memandang kepada Tuhan. Ayatnya sama dasarnya, 1 Petrus 5 ayat 8, saya baca sekali lagi.
Sadarlah dan berjaga-jagalah, dikatakan lawanmu si iblis. Ya, digambarkan seperti apa? Berjalan keliling sama seperti singa. Iblis itu jalan keliling lawan kita, musuh kita. Dia digambarkan seperti singa. Singa yang bagaimana, saudara? Nah, kita lihat singa yang dikatakan mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ini gambarnya jelas. Iblis digambarkan seperti singa yang mengaum. Suaranya singa, aumannya singa, itu membuat seisi hutan binatang ketakutan gemeter. Baru mengaum. Ini bicara apa? Intimidasi, suara setan. Dan seringkali berita-berita yang kita dengar. Jadi setan itu untuk masuk berpijak di hati kita banyak macam-macam cara. Ketakutan itu masuk di hati kita tuh macam-macam. Dan ingat, celah yang pertama, lubang pertama yang harus kita tutup itu namanya adalah ketakutan. Itu celah kesukaan setan. Begitu setan si iblis singa mengaum-ngaum ini melihat ada anak Tuhan, oh orang ini ketakutan, dia masuk. Dia masuk, saudara. Kadang kalau kita sakit, kita punya masalah, kita mulai takut, dia akan masuk di situ. Sehingga Anda gak bisa memandang Tuhan. Karena gini loh, ada prinsip berkata gini, kalau kita memperhatikan yang satu, maka kita nggak mungkin memperhatikan yang lain. Anda nangkep ya? Saya ulang, kalau kita sudah memperhatikan yang satu ini, maka kita tidak mungkin memperhatikan yang lain. Fokus kita selalu begitu, kita manusia men gitu. Ya kita lihat sini nggak bisa lihat yang sana. Kalau kita lihat ketakutan kita, lihat iblis, lihat masalah kita, ya nggak mungkin kita lalu bisa fokus melihat Tuhan lagi. Nggak bisa kita memandang Dia. Hancurlah kita, selesailah hidup kita. Mari kita lihat, ketakutan ini ternyata berbahaya. Kita nggak boleh biarkan, saudara ya. Itu yang namanya celah ketakutan, itu lewat suara setan, itu macam-macam. Bisa lewat berita televisi yang kita dengar. Bisa lewat broadcast video atau kata-kata yang kita terima dari WhatsApp kita. WhatsApp itu kan seringkali dibagikan video kan, gempa bumi, hancur ini, hancur itu, peristiwa di sana. Itu bisa ketakutan loh. Ketakutan itu masuk bisa macam-macam cara. Lewat berita televisi, lewat kita ngobrol, ketemu sama teman, dia ngomong ini, ngomong itu. Berita yang menakutkan datang sama kita. Begitu masuk di hati pikiran kita, setan akan masuk itu. Saya cuma ingatkan bahwa celah ini gak boleh ada. Berita-berita ketakutan. Seringkali kita mulai gak bisa tidur. Berita tentang sakit penyakit, oh orang ini katakan sakitmu gini, oh ketakutan malah masuk di hati kita. Dan ingat, kalau fokus kita hanya memandang kepada ketakutan itu, ya dia menguasai kita. Ada gak dapat pertolongan karena gak bisa memandang Tuhan. Petrus itu nanti bisa tertolong ketika dia beralih kepada Tuhan lagi. Dia terangkat, dia dipulihkan. Ayub yang hancur, yang gagal total, kapan dia dipulihkan? Ayub pasal 42 ayat yang kedua berkata, aku tahu Tuhan, tidak ada rencanamu yang gagal. Engkau sanggup melakukan sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ketika bangkit iman memandang kepada Tuhan, tadinya dia hanya memandang kesengsaraannya, kesusahannya, kebangkrutannya, rumah tangga yang hancur. Orang kalau memperhatikan yang satu gak bisa memperhatikan yang lain. Tapi ketika Ayub bangkit di pasal-pasal terakhir, sebelum dia dipulihkan, dia berkata begini, aku percaya Tuhan, aku tahu, sambil memandang dia, bahwa engkau sanggup melakukan sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Dahulu hanya dari kata orang aku mendengar tentang engkau, sekarang mataku sendiri memandang kau. Tuh dia, Ayub memandang kepada Tuhan. 1 ayat 2 ayat kemudian dibangkitkan hidup Ayub. Itu memang kunci penentuannya. Kalau Anda tahun ini ingin berjalan di atas kemenangan, berjalan di atas keberkatan, berjalan di atas mujizat, bukan tenggelam dalam kehidupan. Fokus kita pandang Tuhan, bukan pandang krisis ekonomi globalnya. Itu terus yang Anda pikirkan, itu terus yang Anda pandang. Ketakutan yang terjadi, begitu takut Anda gak bisa memandang Tuhan. Petrus begitu takut sama gelombang, takut sama angin sakal yang keras. Dia tenggelam, hampir mati dia. Untung dia pandang Tuhan, berkata, Yesus tolong aku. Dia tertolong. Hari ini kalau kau takut, saya mau kasih saran sama saudara, katakan,
hei ketakutan pergi. Aku punya Tuhan yang besar. Katakan sama dirimu sendiri, aku punya Tuhan yang besar. Ayo, engkau yang sedang khawatir pagi ini, engkau yang sedang cemas pagi ini, engkau yang sedang takut hadapi kehidupanmu, engkau mulai chatting. Itu bentuk seruan imanmu kepada Tuhan. Katakan, aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang dahsyat. Anda mulai tulis chatting sekarang juga. Katakan, aku punya Tuhan yang luar biasa. Saya punya Tuhan yang dahsyat, yang sanggup menyelamatkan dan menolong hidupku. Anda mulai chatting. Itu bentuk deklarasi iman kita, supaya ketakutanmu hilang. Fokuslah memandang kepada Tuhan. Yang kedua, saya tunjukkan celah apa yang membuat setan bisa masuk, lubang apa dalam hidup kita yang setan bisa seret dia masuk dan dia kuasai kita. Yang kedua adalah kebodohan kita akan kebenaran. Kebodohan kita akan kebenaran. Ngerti kebenaran firman itu penting. Ngerti janji-janji kebenaran firman Tuhan itu sangat penting. Saya tetap ingat diberkati dengan apa yang disampaikan oleh hambanya Pastor Bedi Lantang. Ya, semua masalah kita, kesulitan kita, sakit penyakit kita itu harus tunduk kepada kebenaran firman. Apa yang firman katakan itu pasti digenapi. Tinggal Anda ngerti kebenaran enggak? Sorry, seringkali banyak orang Kristen yang bodoh, gak ngerti kebenaran. Kebenaran firman itu gak pernah gagal. Kebenaran firman itu tuh ya dan amin. Ketika kita gak ngerti kebenaran, setan mudah mempermainkan kita. Setan mudah membodohi kita, dunia injak kita. Kenapa? Kita Kristen punya Tuhan yang hebat, tapi gak ngerti kebenaran Tuhan. Gak ngerti janji-janji kebenaran firman Tuhan. Dibodohin kita. Kita lihat dalam Hosea pasal 4 ayat yang ke-6. Ini kesan yang bodoh, yang tidak berpengetahuan kata Alkitab. Saya baca secara lengkap, lalu saya jelaskan ayat ini sedikit sama saudara. Cuma 2 poin lalu selesai saudara ya. Umatku binasa, hancur binasa dikatakan, destroy kata bahasa Inggris saudara ya. Karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, apalagi maka aku juga akan melupakan anak-anakmu sampai generasi. Tapi kalimat yang pertama perhatikan, umatku binasa. Kenapa? Karena tidak mengenal Allah. Kata mengenal Allah itu dipakai kata lack of knowledge. Dikatakan my people are destroyed for lack of knowledge. Umatku itu binasa, umatku destroyed, hancur lebur. Destroyed, hancur berantakan. Kenapa? For lack of knowledge, tidak punya pengetahuan, tidak berpengetahuan, itu lebih tepat. Binas, kenapa kita hancur? Kenapa ya orang Kristen itu kok udah bangkit-bangkit? Kok situ bangkit? Kok situ ngalami pertolongan? Dia ngalami mujizat, kok dia ngalami kemurahan Tuhan? Kok aku tidak? Kadang-kadang karena kita bodoh, gak ngerti kebenaran Allah, gak punya pengenalan akan Allah, tidak berpengetahuan yang benar akan firman. Saya mau kasih tahu sama saudara, Tuhan itu bukan akan menolong kita, telah. Tuhan itu bukan akan, telah. Contohnya 1 Petrus 2 ayat 24 berkata apa? Oleh bilur-bilurku kamu telah sembuh, bukan akan. Kalau Anda tidak percaya coba cek, Tuhan itu telah ya. Coba saya cari ayatnya ya. 1 Petrus pasal 2 ayat 24 itu dikatakan dalam ayat ini, multimedia bisa membantu kita. Ini dia saudara ya. Lihat saya baca ya. Ia sendiri telah memikul dosa kita. Telah loh. Dia telah mati buat kita. Telah memikul dosa kita. Dosa kita telah diampuni dong. Dipikul di tubuhnya di kayu salib. Ini keren loh. Ini luar biasa. Ini penyikapan rahasia firman yang dahsyat buat kita pagi ini. Tuhan itu bukan akan, terima dengan iman. Dia telah kata Alkitab. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya apa? Yang telah mati terhadap dosa bersama dengan Yesus, hidup untuk kebenaran. Lihat janji ini. Oleh bilur-bilurnya kamu akan kamu telah sembuh. Kesembuhan itu ya dan amin, janji buat kita. Terima, aku telah sembuh. Aku telah dipulihkan.
aku telah ditolong, aku telah dikasih kekuatan, aku telah dibangkitkan. Kebenaran ini Anda harus tangkap. Dia bukan akan, telah. Anda mau menerima nih janji Tuhan. Anda mau berjalan di atas kemustahilan, bukan tenggelam, hancur dalam kehidupan. Dia itu telah. Apapun dia kerjakan itu telah. Karena memang sejak 2000 tahun yang lalu saudara, dia telah mati buat setiap kita. Dia telah selesaikan. Yang kita butuhkan itu telah dia kerjakan semua. Anda yang sakit, engkau telah sembuh pagi ini dengan iman. Engkau yang lemah, engkau telah kuat hari ini. Telah dipulihkan, telah dibangkitkan. Apapun masalahmu, saya mau ingatkan. Jangan takut. Karena ketakutan itu akan menguasai saudara, makin runyam, makin hancur kita. Ketika kita takut, ya kita lihat ketakutan masalah kita. Sekarang pandang Tuhan. Seperti Petrus, Tuhan tolong aku. Seperti Ayub, dia berkata, Tuhan aku tahu sekarang Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Percaya gini, saya punya Tuhan yang besar. Ketika engkau takut, engkau katakan, saya punya Tuhan yang hebat, yang telah menolong aku. Saya punya Tuhan yang luar biasa. Pandang dia. Ketika kita fokus kepada yang satu, kita gak bisa fokus pada yang lain. Fokuslah kepada Tuhan. Jangan biarkan ketakutan masalahmu menguasai hidupmu.